Nabila Salam Menepa selaku pembawa berita seputar SMPK Frater Maumere dengan topik siswa-siswi yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi pemirsa, ini adalah situasi pembelajaran di SMPK Frater Maumere. Saat di tengah-tengah pembelajaran, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Sontak guru yang mengetahui hal itu pun memberi sedikit teguran dan memperpanjang waktu pengumpulan tugas. Hal ini sudah terjadi secara sering pada setiap pembelajaran. Selamat siang pemirsa di rumah. Kali ini saya bersama dengan narasumber saya, Pak Carlos, guru bahasa Indonesia di SMPK Frater Maumere. Kali ini saya ingin mewawancara Pak Carlos dengan tema siswa-siswi SMPK Frater Maumere yang menunjukkan ketidakminatan dalam mengerjakan tugas. Selamat siang Pak Carlos. Selamat siang sayang. Nama siapa boleh Pak tahu ya? Clarissa. Siswa SMPK Frater Maumere kelas 7. Kelas 7A. Ya, bagaimana kira-kira? Apa yang mau diwawancarai, apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Selain Pak, apakah ada faktor lain yang membuat murid tidak mengerjakan tugas? Soal masalah siswa yang tidak memiliki minat untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ini bisa diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Bisa saja faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, internalnya, ataupun faktor eksternal, lingkungan luar. Dari Pak kasih contoh. Faktor internal itu berarti misalnya siswa itu sakit, siswa itu tidak sedang bersemangat, siswa itu mungkin tidak sempat sekolah dan tidak mengetahui informasi, atau mungkin siswa itu malas, atau siswa itu mungkin tidak mengerti materi. Itu faktor internal. Tapi kalau faktor eksternal, dari misalnya faktor eksternal itu gangguan dari luar yang mempengaruhi dia tidak bisa mengerjakan tugas. Contoh ketika diberikan tugas dalam kelas, kemudian ada temannya yang mengajak hari kita main game, dia lebih terpengaruh dengan faktor eksternal. Nah, itu yang kadang-kadang juga terjadi. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi kenapa siswa itu kemudian tidak memiliki minat yang baik untuk mengerjakan tugas. Selain faktor dari luar, faktor dalam diri sendiri. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi masalah yang serius bagi siswa di lingkungan pembelajaran di sekolah. Misalnya faktor luar juga dipengaruhi oleh siapa? Ada selain siswa itu sendiri, faktor luar juga bisa dipengaruhi oleh kami Bapak Ibu guru yang kadang-kadang membebankan tugas yang terlalu berat yang tidak sesuai dengan kebutuhan murid, atau tidak memetakan apakah murid ini mampu mengerjakan atau tidak. Waktu yang diberikan apakah terlalu cepat atau terlalu lambat. Ada kebijakan-kebijakan lain yang dipahami oleh guru atau tidak. Nah, ini yang kemudian menjadi faktor dari luar yang mempengaruhi murid itu tidak bisa mengerjakan tugas. Faktor di rumah misalnya, kalau tugas rumah, kadang-kadang orang tua tidak peduli dengan tugas belajar, kemudian memberikan anak beban kerja yang lain, sapu rumah, ngepel, kasih makan hewan dan sebagainya. Akhirnya anak tidak punya waktu untuk belajar. Padahal tugas seorang pelajar itu selain bekerja mengurus orang tua, dia juga punya tugas untuk belajar. Jadi itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, selain malas, selain mungkin tidak punya waktu, selain mungkin tidak mengerti materi, selain mungkin beban dan tanggung jawab yang begitu besar dalam diri siswa, faktor di lingkungan anak itu sendiri juga ternyata sangat berpengaruh. Bagaimana peran Bapak Ibu Guru untuk mengatasi masalah ini? Nah, kalau dalam konsep Pak Carlos ya, yang Pak Carlos sering menghadapi setiap hari. Yang Pak Carlos sering menghadapi setiap hari itu terkait dengan masalah anak yang tidak memiliki minat mengerjakan tugas. Itu biasanya Pak Carlos memberikan motivasi, ruang motivasi kepada anak untuk semacam kemudian mereka bisa memiliki satu semangat baru terhadap tujuan-tujuan yang harus mereka miliki, tujuan-tujuan pembelajaran yang harus mereka dapatkan. Karena bagi Pak Carlos itu setiap capaian pembelajaran dalam kurikulum itu harus bisa dimiliki oleh anak dengan apa yang mereka bisa mampu kerjakan, apa yang bisa mereka mampu dapatkan. Jadi kalau misalnya kita memberikan motivasi tidak cukup, kita harus menggali sejauh mana persoalan mereka. Apakah persoalan diri sendiri dalam faktor internal mereka yang harus kita bantu, atau kan faktor-faktor luar yang harus kita selamatkan. Sehingga motivasi dan juga kita memberikan solusi, mencari solusi bersama, bukan memberikan solusi. Kalau Pak itu lebih pada kita mencari solusi bersama dengan anak-anak kita di kelas, dengan adik-adik kita di kelas, sehingga mereka juga tidak merasa digurui, tapi mereka bisa menemukan sendiri jalan keluar mereka yang mereka yakini untuk bisa membawa mereka pada satu semangat baru, solusi baru. Begitu maksudnya. Nah, itu kalau dalam istilah, kalau yang lebih tinggi lagi, kalau Pak Carlos itu ada istilahnya namanya kita melakukan coaching
semacam pertukaran ide. Kita saling menggali dalam pertanyaan dan jawaban yang bisa membantu siswa itu untuk menemukan jalan keluar ke depan. Bagaimana cara agar murid-murid atau siswa-siswi dapat meningkatkan minat dan motivasi untuk mengerjakan tugas? Ya, tadi kita sudah katakan bahwa dengan kita memberikan motivasi saja kalau tidak cukup, maka kita bisa memberikan semacam pendekatan coaching. Pendekatan coaching itu istilah lainnya itu adalah semacam tanya jawab dengan anak dari hati ke hati. Guru betul-betul memiliki rasa yang penuh untuk bersama anak, supaya anak itu diarahkan mencari jalan keluar. Pak kasih contoh ya sederhana. Nah, kenapa kamu tidak punya semangat untuk kerja tugas? Maaf Pak, saya tidak mengerti kerja tugas. Kira-kira kamu tidak mengertinya di mana? Oh, saya tidak mengertinya di cara menulis berita Pak Carlos. Oh, kira-kira kalau tidak mengerti cara menulis berita, apa yang harus kamu lakukan? Oh, saya harus bertanya kepada guru saya. Sudahkah kamu bertanya kepada Pak Carlos atau guru bahasa Indonesia lainnya? Oh, belum pernah. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Bertanya. Akhirnya anak punya jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Benar tidak? Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus memberikan pendekatan, motivasi dan mengajak anak untuk mencari jalan keluar. Yang mana bukan kita guru yang beritahu, tapi anak sendiri yang mencari tahu lewat pertanyaan-pertanyaan dibantu oleh seorang guru. Dan ingat, anak dan guru itu adalah mitra kerja, mitra belajar. Bukan guru itu ilmu yang luar biasa, tapi anak juga adalah sumber ilmu yang luar biasa. Oke, silakan. Apa harapan dari Bapak Ibu guru dengan adanya upaya yang dilakukan semua pihak? Nah, kalau harapan saya terkait dengan ini adalah sebuah Bapak Ibu guru harus sadar betul bahwa anak itu juga memiliki pengetahuan yang cukup. Mereka punya pengalaman hidup dari lingkungan belajar mereka. Mereka punya alam yang cukup. Mereka punya zamannya. Dan kita harus belajar dari mereka. Banyak hal yang anak dapatkan yang belum tentu saya juga sebagai seorang guru bahasa Indonesia saya dapatkan. Sehingga itu yang namanya guru dan siswa dan mitra belajar. Kita saling belajar. Kamu juga sebagai seorang guru, Pak harus juga sebagai seorang guru. Kamu sebagai seorang siswa, Pak harus juga sebagai seorang siswa. Kita saling belajar apa yang kamu miliki. Silakan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Jadi pemirsa, dari hasil wawancara dan observasi saya dapat disimpulkan bahwa banyak siswa-siswi yang tidak mengerjakan tugas karena dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri sendiri atau internal dan faktor dari luar yaitu eksternal. Pemirsa, sekian informasi dari saya, Elizabeth Clarissa Lamenepa, seputar SMPK Frater Maumere. Maaf jika masih kurang, saya pamit undur diri. Terima kasih.